Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas manajemen pemasaran. Di pertemuan ke-10 ini kita akan membahas chapter 15 dan juga 16. Untuk chapter ke-15 ini sendiri berjudul Introduction New Market Offerings. Sekedar mengingatkan bahwa buku acuan yang kita pakai adalah Marketing Management dari Kotler edisi ke-15. Oke, langsung saja kita masuk ke slide yang pertama, yaitu pilihan untuk produk baru. Jadi produk baru itu ketika kita mau menciptakan produk baru, ada banyak pilihan yang bisa kita lakukan. Pilihan yang bisa kita lakukan itu yang pertama adalah membeli dari perusahaan lain. Membeli dari perusahaan lain ini adalah artinya kita menjadi bisa dibilang reseller gitu, karena kita beli produk dari perusahaan lain. Kemudian langkah yang kedua yang bisa kita lakukan adalah membeli paten dari perusahaan lain. Kalau yang pertama itu membeli produknya, kalau yang kedua membeli patennya. Yang tentunya dengan membeli paten ini tentu kita harus mentaati aturan yang ada berkaitan dengan hukum. Kemudian yang ketiga adalah membeli lisensi atau franchise dari perusahaan lain. Atau yang keempat itu kita bisa menciptakan item baru di dunia atau dunia produk barunya kayak gitu. Kemudian yang kelima adalah mengembangkan atau memperbaiki produk yang sudah ada. Kalau mengembangkan itu artinya produknya kita sudah ada, tapi yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki, kemudian menciptakan dengan wajah yang baru dan manfaat yang baru, tentunya yang lebih baik lagi, seperti itu. Jadi ada 5 langkah yang bisa kita lakukan untuk bukan 5 langkah, ada 5 pilihan yang bisa kita gunakan untuk membuat produk baru. Ada tantangan dalam kita mengembangkan produk baru, dan kita harus memahami 2 hal penting. Yang pertama, bahwa pentingnya sebuah inovasi. Inovasi yang berkelanjutan ini sangatlah diperlukan. Mengapa? Karena begini, kalau misal kita sudah memiliki produk yang sudah baik, tetapi kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, maka kita akan ketinggalan. Ketinggalan di sini bukan hanya ketinggalan dalam artian kita tertinggal dari produk pesaing kita, bukan, tapi juga kita akan mengalami penurunan pendapatan atau penurunan income kita atau profit kita, sehingga kita harus menciptakan inovasi. Mengapa? Karena seiring berjalannya waktu bahwa kebutuhan konsumen itu semakin hari semakin meningkat, semakin berubah, sehingga kita harus melakukan inovasi. Inovasi yang seperti apa? Tentunya kita harus melakukan riset pasar untuk mengetahui kebutuhan konsumen itu seperti apa. Ketika kita sudah tahu, baru kita bisa menciptakan inovasi yang tentunya sesuai dengan kebutuhan pasar pada saat ini, dan inovasi ini harus terus berkelanjutan. Kemudian konsep yang kedua yang harus kita pahami adalah kesuksesan dengan adanya produk baru itu adalah ada 2 hal. Yang pertama, meningkatkan inovasi dan juga teknologi yang disruptif. Maksudnya gimana sih? Ini maksudnya contohnya gini. Jadi kalau kita melihat produk contohnya adalah handphone. Handphone itu terjadi karena pertama, pengembangan inovasi, yang kedua adalah teknologi yang merusak. Kenapa teknologi yang merusak? Sebenarnya di sini handphone itu kalau kita merasakan adalah teknologi yang sangat bermanfaat bagi kita, karena dia memberikan kita banyak kemudahan mendekatkan yang jauh, tetapi dia juga menjauhkan yang dekat. Selain itu, dengan adanya teknologi yang disruptif ini di HP itu membuat kita, privasi kita itu tidak bisa menjadi sebuah privasi lagi. Ada beberapa bagian yang itu kalau dulu kita bisa menjadi privasi, sekarang sudah tidak lagi. Contohnya ada beberapa hal yang kalau misal kita menyimpan memori HP, memori entah foto entah apa seperti itu kan, kita harapannya itu privasi untuk kita, hanya kita dan orang-orang terdekat kita yang bisa mengaksesnya. Tetapi
si pengembang produk handphone kita pun sebenarnya mereka bisa menyimpan hal-hal yang ada di dalam HP kita, seperti itu. Jadi sebenarnya teknologi ini destruktif, tetapi yang kita rasakan secara overall itu adalah manfaat. Dan sebenarnya gini, dengan adanya teknologi yang disruptif itu tadi, membuat kita bisa meningkatkan inovasi kita, gitu. Jadi kalau produk itu mau sukses, kita harus bisa meningkatkan inovasi dan juga kita bisa menghadapi adanya teknologi yang disruptif itu tadi. Kemudian di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan mengenai apa saja sih penyebab kegagalan produk baru itu. Jadi kegagalan produk itu bukan hanya kita kurang sabar dalam dalam mengembangkan produk kita kurang inovasi, itu tidak, tapi ada banyak faktor. Kalau di dalam psikoter ini sendiri dia ada 8 hal yang menyebabkan si produk tersebut gagal. Yang pertama adalah fragmentasi pasar. Fragmentasi pasar atau pasar yang terfragmentasi ini maksudnya adalah pasar yang dia itu tidak ada leadernya. Jadi ada leadernya, tidak ada ibarat orang-orang yang bisa mengatur pasar tersebut, sehingga ketika memang terdapat hal-hal yang info baru itu tidak bisa langsung masuk dengan mudah gitu. Tapi kalau misal sebuah pasar itu ada leadernya, maka leader itu nantinya yang akan bertugas mengatur keseluruhan pasar, bagaimana pasar itu akan tetap terus hidup seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kendala sosial, ekonomi, dan juga pemerintah. Kendala sosial ini berbagai macam ya. Bisa jadi mungkin karena memang produk tersebut memang sudah tidak diminati, atau mungkin tidak diminatinya bukan karena kondisi ekonomi mereka tidak bisa membeli, tetapi memang keadaan sosial mereka yang sudah semakin maju. Contoh misal handphone yang non Android, sebenarnya kan mereka masih bisa digunakan untuk komunikasi, tetapi di masyarakat itu sudah tidak relevan untuk kebutuhan mereka. Kemudian dari segi ekonomi, kendala ekonomi ini bisa berasal dari tentunya dari segi keuangan ya, biasanya ekonomi ini. Jadi bisa jadi karena si perusahaan kita itu kendalanya dari segi keuangan. Hal yang bisa kita lakukan biar tidak mengalami kegagalan produk dan menciptakan produk baru itu adalah kita bisa membangun relasi dengan perbankan untuk melakukan hutang, kemudian yang itu ditujukan untuk mengembangkan produk kita. Kemudian kendala government atau pemerintah ini biasanya terkait dengan hukum, entah hukum nanti kita dalam membutuhkan produk yang mungkin kita harus impor dari luar negeri, itu biasanya akan ada kendala-kendala di situ. Kemudian yang ketiga adalah biaya pengembangan. Tadi sudah dijelaskan bahwa inovasi itu kan harus berkelanjutan, dan inovasi ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Biasanya dibutuhkan sebuah pengembangan, dan tentunya dalam mengembangkan sebuah inovasi ini perlu biaya yang tidak sedikit. Kemudian modal yang sedikit, capital shortage atau modalnya sedikit. Jadi beberapa perusahaan yang ketika dia menciptakan produk baru, dia memiliki sedikit modal, yang dimana ketika dia terkendala hal tersebut biasanya dia akan gagal. Nah, ada banyak hal yang bisa mereka lakukan agar mereka tetap bisa menciptakan produknya dan tidak gagal, yaitu dengan mungkin sharing modal atau dia bekerja sama dengan perusahaan yang satu lini, yang dimana dia memiliki modal yang kita butuhkan, tentunya dengan kerjasama ya. Kemudian waktu pengembangan yang lebih sedikit. Waktu pengembangannya lebih sedikit ini
Jadi pengembangan itu kan bukan hanya sekedar kita butuh biaya, tetapi kita juga butuh waktu. Waktu yang tentunya sebenarnya kita itu dalam mengembangkan produk, ada yang bisa cepat, ada yang sedikit lambat. Tetapi semakin kita bisa mengembangkan suatu produk dengan lebih cepat dan itu tepat, biasanya akan membuat kita bisa memunculkan produk baru. Caranya bagaimana? Tentunya agar kita bisa mengembangkan produk yang cepat dan tepat dan bisa menciptakan produk baru adalah kita melakukan riset pasar, yang tentunya riset pasar ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan pasar yang sesuai dengan keinginan kita. Misal kita mau tahu tentang kebutuhan pangsa pasar di usia 10 sampai 18 tahun. Kira-kira mereka membutuhkan apa? Misalkan dari segi usia ya. Nah, jadi yang kita riset itu adalah orang-orang, anak-anak yang rentang usianya dari 0 sampai 18 seperti itu. Jadi kita fokus ke pangsa pasar yang akan kita layani seperti itu. Itu bisa membuat kita dalam mengembangkan waktunya walaupun sedikit tetapi tepat seperti itu. Tetapi kalau misal kita mau menciptakan produk yang memang itu untuk jangka panjang yang membutuhkan waktu yang lebih lama, usahakan itu pengembangannya itu bukan hanya pengembangan pada saat itu juga, tetapi bisa untuk jangka panjang juga seperti itu. Kemudian waktu peluncuran yang buruk. Waktu peluncuran yang buruk ini atau poor launch timing ini maksudnya adalah, jadi misal nih sekarang tuh lagi booming apa ya? Lagi booming kerudung yang apa ya namanya, saya lupa namanya, kok kerudung yang bisa dibilang kerudung yang banyak motifnya, kemudian bunga-bunga seperti itu kan banyak diminati oleh remaja saat ini, khususnya yang remaja yang dia mungkin masih di taraf di perkuliahan, dia masih anak mahasiswa atau mahasiswi gitu kan. Nah, kita harusnya kan meluncurkan saat ini, tetapi kita malah meluncurkannya setelah permintaan pasar tentang kerudung yang bermotif ini mulai menurun. Itu artinya kita telat dalam meluncurkan produknya. Jadi ketika kita menciptakan produk, kita atau meluncurkan produk pun kita juga harus melihat waktunya. Tentukan waktu yang tepat, tentunya sesuai dengan tren. Ketika saat ini, apalagi kalau kita menciptakan produk yang tren, segera. Jangan tunggu produknya sempurna. Buatlah produk yang mendekati sempurna dan timingnya pas. Jangan kita membuat produk yang sempurna, tetapi kita timingnya setelah tren itu turun. Tentunya ketika tren itu turun, kita bisa kehilangan pangsa pasar kita dan produk kita gagal untuk diminati oleh masyarakat. Kemudian ada PLC yang lebih pendek. PLC ini adalah Product Life Cycle atau circle kehidupan sebuah produk. Jadi ada kurvanya ya, kurvanya katakanlah L seperti ini, seperti ini. Kemudian di sana itu nanti akan ada grafiknya seperti ini. Jadi dia itu pertama kali dia muncul, dia akan mengalami kenaikan. Nah, ketika dia berada di puncak atas ini, artinya peminatnya ini sudah banyak, kemudian dia akan mengalami penurunan. Jadi artinya di sini ada tren yang sedang naik. Kemudian ketika tren itu sudah mulai turun, dia akan mengalami penurunan. Jadi ini yang dinamakan product life cycle. Jadi siklus hidup sebuah produk itu ada siklusnya. Karena tidak semua produk itu yang dia jangka panjang. Enggak. Contoh sabun. Memang setiap orang itu pasti ketika mandi butuh sabun. Tetapi ingat bahwa sekarang itu sabun itu bukan cuma satu produk, bukan cuma satu merek. Jadi dia berbagai macam merek. Mungkin merek yang A dan B itu
dia posisinya menjadi market leader. Tapi kalau kita mau menciptakan produk baru, kita harus bisa mendekati si leader ini tadi. Kalau kita tidak bisa mendekati si produk leader ini, kemungkinan kita akan memiliki produk life cycle yang singkat seperti itu. Dan pada akhirnya kita kalau tidak bisa melakukan inovasi, kita akan hancur seperti itu. Kemudian kurangnya dukungan organisasi. Dan ingat teman-teman bahwa sebuah produk itu akan bisa terlaunching ketika memang organisasi juga mensupport gitu. Nah, oke, di sini ada pengembangan produk baru. Mengorganisir pengembangan produk baru. Produk baru dengan konsep baru. Yang pertama itu adalah New Product Department. New Product Department ini adalah kita tentunya membuat departemen untuk menciptakan produk baru. Jadi kita tuh dalam mengembangkan produk baru perlu menciptakan konsep yang baru. Yang pertama, jadi ada beberapa pilihan lah yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah membuat departemen produk baru. Jadi kita khusus membuat departemen yang hanya berfokus pada produk yang sedang kita kembangkan. Yang mungkin itu bisa terdiri dari berbagai departemen yang ada, kemudian menciptakan departemen baru. Kemudian di sini ada cross-functional team. Cross-functional team ini dia adalah tim fungsional yang lintas fungsi. Jadi misal kita dari pabrik pembuatan mobil ya, mungkin mobilnya yang sekarang itu adalah mobil biasa, mobil keluarga, kemudian kita mau menciptakan mobil sport misalkan. Nah, tentunya kita akan mengambil orang-orang yang kompeten di setiap lini fungsi atau di setiap departemennya pun juga bisa. Kemudian kita ambil dan intinya mereka dari berbagai macam lini. Kalau misal kita katakan kita sebagai manajer, kita akan mencomot ya, mengambil beberapa orang dari berbagai fungsi ini, kita jadikan satu, kita buat tim, kemudian kita akan berdiskusi akan mau membuat mobil sportnya seperti apa. Nanti setiap lininya tentunya akan memberikan ide-idenya, mungkin dari lini yang menciptakan ban akan membuat pelek dengan desainnya seperti ini, kemudian nanti dari segi bentuk bodinya akan seperti ini, kaca mobilnya akan terbuat dari seperti ini, agar menjadi mobil sport yang diinginkan seperti itu. Bedanya kalau departemen produk baru ini kan kayak benar-benar dia diciptakan untuk membuat produk baru yang mungkin sewaktu-waktu dia akan berubah juga, tetapi juga dia itu belum tentu cross fungsional, belum tentu terdiri dari lini yang berbeda. Bisa jadi dia hanya terdiri dari 2 departemen yang bergabung jadi satu, atau mungkin pencomotan dari beberapa departemen diambil jadi satu, tidak semua departemen terlibat. Sedangkan kalau yang cross functional team, dia membuat tim yang sewaktu-waktu dia akan dibubarkan. Sedangkan kalau departemen ini biasanya dia akan terus membuat produk baru, jadi dia lebih akan permanen kalau departemen. Sedangkan yang tim ini bisa sewaktu-waktu jika memang proyeknya sudah selesai, dia akan membubarkan diri atau dibubarkan oleh atasan. Kemudian di sini ada Sangworks. Sangworks ini adalah sebuah tim yang ketika bekerja tidak seperti departemen yang lain. Misal ya, dia bisa jadi intinya kelompok yang dibuat untuk menciptakan produk baru, tetapi dia bekerjanya informal. Informal di sini adalah dia mungkin bisa bekerja tidak di tempat kerja, tetapi mungkin bisa di kafe, atau mungkin bisa di garasi salah satu anggotanya, atau di garasi mobil perusahaan kayak gitu. Jadi dia bekerjanya secara informal yang dia tujuannya untuk mengembangkan produk baru. Kemudian ada communities of
praktis. Ini adalah situs web internal tempat karyawan tempat karyawan dari berbagai departemen yang dia itu saling berbagi pengetahuan dan keterampilan dengan orang lain. Jadi ada komunitas yang berasal dari berbagai macam perusahaan, mungkin ya, bisa jadi tentunya yang dia bisa saling sharing informasi, sharing keterampilan, yang itu tentunya bisa menciptakan inovasi baru atau memunculkan ide baru bagi karyawan yang berada di dalam komunitas tersebut. Contoh, misal si A ini dia bekerja di Astra, misalkan di Astra di bagian development. Nah, di bagian development ini dia mengikuti komunitas research and development in Indonesia. Jadi di Indonesia dia mengikuti komunitas tersebut, misalnya ya ini. Nah, lalu di situ biasanya mereka akan membuat situs yang isinya adalah mereka saling diskusi. Nah, dari situ si A ini terciptalah ide-ide itu berasal dari komunitas tersebut. Kemudian ada crowdsourcing. Crowdsourcing ini adalah melibatkan pihak eksternal untuk mengembangkan produk baru. Jadi, di dalam sebuah kita menciptakan produk baru tidak harus melulu dari dalam perusahaan, tapi kita bisa meng-hire orang lain untuk bisa menciptakan sebuah produk baru atau idenya lah, seperti itu. Bukan berarti meng-hire dan menjadi karyawan tetap, tidak ya, tapi sebagai karyawan kontrak yang ketika memang kita inovasinya sudah cukup, oke, orang tersebut bisa kita stop untuk jadi karyawan kita. Kemudian ada stage gate system. Ini adalah pengembangan melalui beberapa tahap. Jadi di dalam kita mengembangkan produk bukan berarti itu hanya satu step saja. Terkadang ada sistem yang bisa kita gunakan dalam pengembangan produk, yaitu dengan cara bertahap. Agar apa? Agar produk kita itu semakin hari semakin berkembang. Karena yang namanya inovasi itu tadi tidak bisa cuman sekali inovasi selesai, tidak. Karena inovasi itu akan terus berlanjut. Dan sistem stage gate system ini adalah menciptakan produk baru tetapi secara bertahap. Misal kita membuat perusahaan mobil, kita membuat produk sport tadi ya. Sport tadi awalnya kita hanya berfokus ke desainnya aja, bentuknya menarik, tetapi untuk fiturnya kita kurang. Lalu di tahun berikutnya kita perbaiki lagi dengan kita menambahkan fitur yang baru. Kemudian di tahun berikutnya lagi kita kembangkan lagi dengan cara misal sistem keamanannya diperbaiki lebih baik lagi dan sebagainya macam. Jadi ada tahapannya seperti itu. Nah, di sini ada figur 15.1, the new product development decision process. Jadi ada beberapa proses pembuatan keputusan ketika mengembangkan sebuah produk baru. Yang pertama adalah generasi ide. Di sini adalah ide yang cocok, yang harus kita pertimbangkan itu apa aja. Tadi kan kita perusahaan mobil ya, mungkin tadi yang udah kita ciptakan adalah produk mobil untuk keluarga. Nah, kita kok memutuskan produk mobil sport yang baru yang akan kita ciptakan itu apa aja pertimbangannya. Tentunya mungkin yang kita pertimbangkan mungkin awalnya bukan hanya produk si mobil sport ya, mungkin juga kita akan mempertimbangkan mungkin kita bisa menciptakan produk dengan desainnya untuk anak muda zaman sekarang, jadi tidak perlu banyak seat nih misalkan gitu. Tapi kok kita adanya memilih sport, mungkin karena kita pangsanya mau menengah ke atas misalkan, bukan hanya mahasiswa seperti itu. Jadi idenya itu apa aja yang kita perhitungkan. Ketika memang itu oke, kita akan masuk ke screening ide. Tadi saya kan bilang ada beberapa ide yang akan kita pertimbangkan. Yang kedua adalah screening. Screening itu tadi kan kita memilih dari dua pilihan tadi, mau produk untuk anak muda, mobil untuk anak muda atau mobil sport kayak gitu kan. Walaupun sport ini kan bisa anak muda juga, cuman kan biasanya untuk anak muda yang memang dia berpenghasilannya lumayan besar, bukan untuk mahasiswa seperti itu. Nah, produk ini apakah cocok dengan
objeknya perusahaan, strategi, dan sumber daya yang dimilikinya. Kalau memang iya, maka yang akan kita lakukan adalah mengembangkan konsep dan juga mengetes. Nah, di sini kita akan menemukan konsep yang paling bagus untuk konsumen yang mereka mungkin akan mencobanya atau enggak. Kemudian di tahap ketiga ini, ketika memang oke lanjut, yang akan kita lakukan adalah development strategi marketing. Jadi mengembangkan strategi pemasarannya. Di sini kita akan menemukan biaya yang efektif yang cocok dengan strategi marketingnya. Ketika di sini kita sudah menemukan, kita akan lanjut ke bisnis analisis. Tetapi jika belum, maka kita akan membuang ide tersebut. Kemudian jadi kita akan memulainya dari awal lagi gitu. Jadi ketika memang itu akan terus yes oke. Yang akan kita lakukan selanjutnya di tahap kelima ini adalah analisis bisnis. Di sini kita akan apakah produknya ini tuh sama tujuan profit kita tuh akan cocok. Misalnya kita punya mau menciptakan produk mobil sport dengan harga sekian, pastinya kan kita sudah berada di angan-angan kita, oh harganya sekian gitu. Nah, ketika itu kita wujudkan, apakah itu benar-benar akan sesuai dengan profit yang akan kita miliki. Kalau misal kita dengan harga mobil sport murah, tetapi kita hanya mendapatkan profit sedikit, apakah itu akan sesuai dengan harapan kita ke depannya? Jika tidak, maka kita akan mendrop ide tersebut. Tetapi jika iya, kita akan mengembangkan produk tersebut. Nah, ketika kita mengembangkan produk tersebut, kita akan mendapatkan sebuah informasi apakah produk tersebut cocok untuk dikomersialkan atau tidak. Ketika iya, yang akan kita lakukan adalah tes pasar. Nah, ketika tidak, kita akan meng-drop lagi. Tetapi ketika memang kita itu posisinya oke, yang akan kita lakukan adalah tes pasar. Tes pasar di sini adalah kita memiliki produk dari penjual, dan ini apakah akan sesuai dengan ekspektasi kita. Ekspektasi oke, berarti kan kita mungkin ketika ini kita sudah testing pasar, harapan kita bahwa produk ini sudah launching akan terjual sekian. Jadi kita sudah meramalkan terlebih dahulu. Dan ketika memang ramalan itu sesuai dengan ekspektasi kita, maka kita akan melakukan komersialisasi. Tetapi jika tidak, yang akan kita lakukan itu adalah mengirim kembali ide pada tahap pengembangan produk. Artinya di sini ketika testing pasar itu ada beberapa hal yang memang produknya itu kurang diminati oleh konsumen. Jadi bagaimana kita bisa tahu? Karena kan kita punya sales, yang dimana sales ini nantinya akan menampung informasi dari para calon pembeli. Kenapa kok mereka tidak berminat untuk membeli? Oke, kalau nggak berminat, maka itu akan menjadi sebuah saran bagi perusahaan. Jadi kita akan masuk lagi ke tahap ke-6. Nah, kemudian kita masuk lagi ke tahap 7 ketika sudah diperbaiki ya, sudah dikembangkan produknya, kita masuk lagi ke tahap 7. Ketika tahap 7 oke, yang akan kita lakukan adalah komersialisasi. Nah, ketika komersialisasi ini adalah kita melihat penjualannya apakah sesuai dengan ekspektasi. Jika iya, yang akan kita lakukan adalah membuat rencana lagi untuk jangka panjang ke depannya seperti apa. Tapi jika tidak, maka yang akan kita lakukan adalah memodifikasi produk atau program pemasarannya. Jangan-jangan produk kita sudah bagus, tapi program pemasarannya kurang. Gitu. Baru ketika memang sudah dimodifikasi, yang kita lakukan adalah oke, lanjut komersialisasi. Komersialisasi oke, kita akan membuat inovasi baru atau rencana ke depannya. Kemudian di sini ada cara ide secara umum. Jadi cara mendatangkan ide secara umum itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah berinteraksi dengan konsumen. Kok bisa sih gitu kan?
Interaksi dengan konsumen ini maksudnya adalah kita itu kan bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan sales kita. Karena sales itu yang langsung turun ke lapangan untuk bertemu dengan konsumen yang tentunya mereka komunikasi, kemudian tahu konsumen itu pengen apa aja. Jadi kita bisa menciptakan ide dari sana. Interaksi dengan outsider atau orang luar. Orang luar ini bisa jadi dari supplier atau mungkin dari konsumen langsung seperti itu untuk mencari tahu apa kebutuhan mereka. Kemudian belajar dari kompetitor. Belajar dari kompetitor itu bukan berarti bisa jadi mungkin kita kerjasama atau mungkin kita melihat kompetitor kok bisa ya dia maju, kita lihat program marketingnya seperti apa seperti itu. Kemudian kita mengadopsi teknik kreativitasnya. Mengadopsi teknik kreativitasnya adalah yaitu tadi mungkin cara marketingnya mereka menarik nih, itu kan menarik. Oke, kita coba amati, tiru, kemudian modifikasi seperti itu. Kemudian di sini cara untuk menggambar ide baru dari konsumen. Jadi bagaimana kita itu mendapatkan ide baru dari konsumen. Yang pertama adalah mengobservasi konsumen yang menggunakan produk kita, cari tahu mereka apa yang mereka senang, apa yang mereka nggak senang. Yang kedua adalah bertanya ke konsumen tentang masalah pada produk kita. Yang ketiga, bertanya ke konsumen tentang produk yang mereka impikan ke depannya seperti apa. Yang keempat, menggunakan menggunakan Dewan Penasehat Pelanggan. Jadi biasanya tuh ada lembaga atau advisory yang dimana dia itu menaungi tampungan-tampungan saran dari konsumen. Jadi kita gunakan itu untuk perbaikan gitu, sebagai saran untuk kita. Kemudian gunakan situs web yang dimana konsumen itu bisa mereview produk kita. Yang terakhir adalah yang keenam adalah bentuk komunitas peminat merek kita. Jadi kita buat komunitas. Misal kita kayak apa ya? Ada komunitas pecinta mobil tua misalkan. Jadi kita jangan mobil tua lah. Komunitas pecinta mobil sport. Nah, mobil sport yang seperti apa nih? Kalau bisa kita bisa lebih spesifik lagi agar kita bisa menaungi itu, kemudian kita bisa masuk ke komunitas tersebut dan kita tahu apa yang mereka butuhkan. Kemudian tantangan pelanggan untuk meningkatkan produk. Jadi kita menantang itu dengan artian kira-kira mereka tuh pengen apa sih. Jadi mereka kasih mereka tempat untuk memberikan saran ke kita, sekalipun konsumen itu bilang produk kita udah bagus kok gitu, tapi tetap sediakan tempat bagi mereka untuk memberi saran kepada kita. Oke, selanjutnya berkaitan dengan teknik mengadopsi kreativitas. Jadi tekniknya itu yang bisa ada beberapa hal. Yang pertama ada attribute listing, jadi melist atau mendata atributnya ada apa aja. Contoh, misal kita mau beli pintu, mengganti pintu gitu kan. Kalau mau mengganti pintu kan kita ada beberapa hal yang ada bagian-bagian yang memang bukan hanya pintunya saja yang kita ganti, tapi untuk Excel-nya kan juga kita ganti gitu kan. Jadi kita membuat teknik kreativitasnya agar ketika memang konsumen itu mau mengganti pintu itu sekalian dengan Excel-nya seperti itu misalkan. Atau kalau misal dengan orang mau beli dispenser itu mungkin bisa dengan sekalian dengan galonnya seperti itu. Kemudian ada forced relationship. Jadi di sini ada hubungan yang sedikit dipaksakan, bukan dipaksakan ya. Intinya hubungan yang dipaksakan ini misal contoh gini. Jadi orang mau beli itu sebenarnya lemari, kursi, dan juga mungkin meja untuk belajar kayak gitu. Nah, ada juga yang dulu kan kalau orang itu memproduksi mebel itu kan cuman meja ya meja, kursi ya kursi, kemudian lemari ya lemari, itu terpisah. Nah, dia menciptakan forced relationship itu dengan cara dia membuat produk. Produk apa? Produk untuk misal meja, sekaligus ada lemarinya, sekaligus ada kursinya. Kalau teman-teman tahu bahwa
Ada produk mebel yang dia itu meja belajar, sudah ada mejanya, sudah ada lemari untuk menyimpan bukunya, dan juga ada kursinya. Jadi itu dia teknik pemasarannya dengan force relationship. Kemudian ada morfologi analisis. Oke, ya untuk morfologi analisis ini adalah intinya kalau misal ada masalah di dalam sebuah perusahaan tentang entah marketing, entah menciptakan produk baru, maka yang harus kita lakukan adalah memberikan beberapa alternatif solusi. Jadi alternatif solusi ini kita berikan untuk kita diskusikan secara bersama, lalu kita ambil solusi-solusi yang memang itu bisa kita lakukan dan itu sebisa mungkin adalah yang terbaik yang akan kita ambil. Seperti itu. Kemudian di sini ada reverse assumption analysis. Jadi asumsi terbalik. Analisis asumsi terbalik ini adalah misal gini, kita datang ke sebuah restoran. Biasanya yang kita butuhkan adalah menunya kan. Jadi kita cari menunya, kita baca menunya, kemudian kita kita memilih gitu kan. Kita memilih menu, tetapi kita balik. Kita bukan menyodorkan menu, tetapi kita memberikan, misal gini, kita bukan menciptakan restoran, karena kalau restoran itu kan dia memberikan berbagai macam variasi makanan, tetapi yang kita lakukan adalah kita membuat tempat makan yang itu sudah khusus. Misal contoh nasi goreng putu wongso misalkan gitu ya, sudah berarti kita hanya melayani untuk menciptakan nasi goreng aja gitu. Jadi bukan seperti restoran. Kalau restoran itu kan di mana konsumen minta menu, kemudian karena kita pasti menawarkan dengan berbagai macam hal, kemudian konsumen itu bisa memilih. Tetapi kalau kita buka nasi goreng aja, berarti ya konsumen nggak bisa milih. Kita cuma punya ini, mau nggak gitu. Jadi dibalik gitu. Kemudian konteks baru. Konteks baru ini bisa berkaitan, bisa juga ide baru. Jadi konteksnya itu mau seperti apa. Kalau misal kita itu posisinya konteksnya pemasarannya mau seperti apa, intinya segala sesuatunya harus kita pertimbangkan menggunakan konteks baru. Di sini tuh misal kalau kita punya usaha hotel, biasanya kan kita akan ada resepsionis, tetapi coba ini kita ubah ya, bukan lagi kita menu konsumen, tetapi kita mendatangi konsumen. Mendatanginya gimana? Jadi kita bukan hanya duduk di meja resepsionis, tapi kita mungkin bisa menunggunya di depan hotel, atau mungkin kita kalau misalnya hotel kita dekat dengan stasiun atau bandara, mungkin kita juga bisa langsung berkaitan dengan calon pelanggan kita seperti itu. Jadi kita yang mendatangi, itu konteks baru. Kemudian mind mapping. Ini adalah peta pemikiran yang dimana kita sedikit untuk riset ya, ketika kira-kira sekarang lagi tren kayak gini, kemungkinan kalau tren kayak gini nanti selanjutnya mereka akan membutuhkan apa segala macam. Intinya kita harus membuat mapping pemikiran dari segi konsumen dan melihat kemampuan kita seperti apa. Nah, kemudian di sini ada konsep untuk sebuah strategi. Jadi di sini ada konsep melihat testing atau percobaan, respon sebuah percobaan itu. Jadi di sini kita melihat dulu dari segi communicability dan juga believability. Apa itu? Jadi gini, ketika kita melakukan tes pasar ya, itu kan kita akan melihat. Nah, ketika apa aja yang kita lihat, tentunya kemampuan untuk berkomunikasi. Ketika kita punya sales, mereka tuh bisa nggak sih melakukan komunikasi dengan konsumen, dan konsumen itu bisa nggak sih melakukan komunikasi feedback ke kita, atau jangan-jangan mereka itu tidak memberikan feedback karena memang sales kita tidak communicability. Dan juga kita bisa melihat apakah si calon konsumen itu percaya atau tidak dengan perusahaan, tentunya khususnya dengan produk yang kita tawarkan. Kalau mereka memiliki kemampuan berupa kepercayaan pada kita, tentunya dia akan lebih mudah untuk membeli produk kita.
tingkat kebutuhan. Misal tadi kan ada mobil ya, kalau mobil tuh tingkat kebutuhan mereka gimana? Kan kalau mobil itu biasanya, apalagi mobil sport ya, biasanya kan itu untuk kalangan menengah ke atas. Nah, kita lihat dulu level kebutuhan mereka seperti apa. Kita lihat kebutuhan hierarki kita bisa lihat dari segi hierarki Maslow. Kalau misal dia itu hanya untuk makan sehari-hari aja masih susah, berarti tingkat kebutuhan mereka untuk membeli mobil itu kan sangat amat sangat rendah ya. Jadi itu jangan dilihat dari aspek itu, jangan lihat konsumen dari segitu, tapi lihat konsumen yang memang sekiranya memang dia membutuhkan mobil 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 sport itu. Tentunya kita lihat kalangan yang menengah ke atas. Kemudian tingkat kesenjangan itu kita lihat juga secara overall. Misal kita mau pemasaran di Indonesia ya, di Indonesia ini gap levelnya itu kesenjangannya seperti apa. Kalau misal memang kesenjangan antara kalangan menengah ke bawah dengan kalangan menengah ke atas itu amat sangat tinggi, kemudian kita juga posisinya misal untuk kalangan yang menengah ke atas itu hanya sedikit, kita lihat juga tingkat di situ, kita lihat juga jumlah. Nanti kan itu bisa menentukan kita kira-kira mau menciptakan produknya dalam jumlah berapa seperti itu. Kemudian perceived value, jadi nilai yang dirasakan konsumen itu nanti akan seperti apa, karena kan mereka nanti akan memberikan respon, oh produk ini tuh mobil sportnya enak tapi sayangnya begini begini begini. Nah, itu anggap itu sebagai saran yang untuk bisa kita gunakan untuk mengembangkan produk kita. Kemudian minat mereka untuk melakukan pembelian itu gimana, kemudian target utama kita siapa, frekuensi pembeliannya seperti apa. Jadi kita harus melihat itu, jangan sampai kita mengabaikan hal-hal tersebut. Kemudian di sini ada juga conjoint analysis. Jadi di sini dia menganalisis utility yang diberikan melalui nilainya itu seperti apa ke konsumen, yang konsumen bawa untuk tingkat berbagai jenis produk dan atributnya. Jadi intinya untuk melihat konsumen itu sebenarnya dia bawa nilai apa sih dari percobaan dari testing marketnya itu, yang mereka rasakan itu seperti apa kayak gitu, dan berbagai macam atribut yang terkandung di dalam produk tersebut. Kemudian di sini ada konsep untuk strategi pemasaran, strategi pengembangan pemasaran yang diikuti dengan tes konsep kesuksesan. Yang pertama, ukuran target pasarnya, strukturnya, perilakunya, itu harus kita lihat, harus kita pertimbangkan. Kemudian rencana brand positioning kita, jadi ketika kita menciptakan produk baru tuh kira-kira posisi kita tuh sebagai apa, apakah kita sebagai follower, apakah kita sebagai nicher, atau apa, kita harus pertimbangkan. Kemudian penjualannya, salesnya, baik dari segi target sales maupun individunya seperti apa, kemudian pangsa pasarnya, terus tujuan profit kita itu di tahun pertama berapa, itu harus kita pertimbangkan. Kemudian rencana harganya, strategi distribusinya, dan juga budget pemasarannya untuk tahun pertama. Dan yang terakhir adalah penjualan jangka panjang dan juga tujuan profitnya serta strategi overtime-nya seperti apa, itu harus kita pertimbangkan. Kemudian, nah ini yang disebut dengan product life cycle atau PLC tadi untuk 3 jenis produk. Yang pertama one time. Jadi produk ini biasanya hanya untuk tren ya. Jadi ketika memang lagi booming ya sudah, dan kalau sudah nggak tren kita mau inovasi pun juga akan susah gitu. Jadi dia one time purchase product. Yang kedua adalah infrequency purchase product. Jadi dalam satu waktu periode itu kita harus melakukan replacement sales atau penjualan yang diganti. Jadi bisa dengan diganti produknya atau sesuatu yang memang, karena gini, produknya ini kan posisinya mungkin ya, kalau yang B ini adalah sesuatu yang tidak dikonsumsi terus-menerus. Jadi kemungkinan kalau misalnya memang itu trennya sedang menurun, yang kita lakukan adalah buat tren baru. Jadi replacement the sales.
produknya bisa diganti atau mungkin memang produknya sama tapi dengan sedikit inovasi gitu. Kemudian ada frekuensi purchase product. Nah, di sini akan ada repeat purchase sales. Nah, contohnya tuh misal produk Aqua ya. Aqua ini kan di jangka panjang. Jadi yang dia lakukan adalah sebelum ini turun dia sudah melakukan inovasi, entah dari produknya yang diubah, entah dari cara pemasarannya, entah dari dia pemasarannya di TV lebih menarik atau bagaimana, intinya dia ada perubahan di situ. Kemudian di sini ada metode dari konsumen untuk menguji pasar sebuah produk, tapi produknya itu dalam produk yang berbentuk ya. Yang pertama itu adalah sales wave research. Jadi dijual satu tahap dengan harga yang lebih rendah dari konsumen, lalu tanya ke konsumen dan lihat responnya. Jadi yang pertama ini adalah dia itu testingnya itu berupa penjualan nih tahap pertama, kemudian dia kasih ibarat tester lah, kemudian dia tanya ke konsumen apa sih bagusnya produk ini yang tak kasih ke yang kita produksi. Kemudian ketika memang ada kritik-kritik ya kita perbaiki seperti itu. Yang kedua adalah simulated test marketing. Jadi kita coba menggunakan iklan, kita melakukan simulasi pemasaran, kita gunakan 3-40 orang. Nah, di situ kita akan mencari tahu dari iklan yang kita berikan kepada mereka, kira-kira mereka akan tertarik enggak? Kalau tertarik kenapa? Kalau enggak kenapa? Gitu. Kemudian yang ketiga adalah control test marketing. Jadi di situ kita langsung masukkan barang-barang kita ke beberapa toko di suatu wilayah. Dan dari situ kita akan melihat produk tersebut setiap dalam mungkin sebulan atau 2-3 bulan kita lihat barang yang keluar berapa, apakah itu mengalami penurunan atau kenaikan. Cuma di situ adalah tentunya kita membuat pesaing itu akan tahu produk barunya kita tuh seperti ini kayak gitu. Yang kedua adalah tidak ngasih info ke yang baik ke konsumen, info tentang tentang produk kita gitu. Kemudian test market ini adalah dia tes langsung pasar, cuman dia biayanya terlalu mahal. Kemudian di sini adalah pengembangan untuk mengkomersialisasi. Nah, kalau di sini tuh timingnya kapan kita harus melakukan komersialisasi, apakah di saat kita pertama kali masuk kita harus langsung komersialisasi atau secara paralel. Kalau secara paralel berarti kita lakukan secara bertahap, mungkin bisa jadi ada 3 tahap, ada 2 tahap mungkin ya, dari pertama kali kita masuk atau kemudian tahap yang kedua misal kita launching produk baru atau bagaimana, atau ketika memang late entry ini artinya misal trennya tuh masih ada tapi mungkin sudah mau menurun. Nah, kita di situ langsung komersialisasi. Artinya karena trennya masih ada nih, belum turun. Cuman kita kan ibarat lah kita udah telat karena sebelumnya sudah ada produk baru gitu. Kemudian komersialisasi yang dia melihat di mana dia melakukan pemasaran. Yang kita lakukan itu adalah kalau yang timing tadi kan berdasarkan kapan kita melakukan komersialisasi. Kalau di sini kan where, di mana. Tentunya kita akan melihat secara geografiknya. Kemudian untuk siapa? Jadi target pemasaran kita siapa aja, pasar yang prospek itu seperti apa. Trennya tadi misal kerudung, oke, yang prospek saat ini adalah anak muda, mahasiswi. Oke, berarti yang kita target adalah mahasiswi, prospek atau enggak. Kemudian terakhir bagaimana. Nah, bagaimana di sini terkait dengan bagaimana kita mengenalkan produk kita ke pasar. Proses adaptasi konsumen. Jadi adaptasi ini yang dilakukan keputusan individu untuk menjadi pengguna tetap dari sebuah produk. Jadi ada beberapa tahapan juga dalam proses adaptasi ini. Yang pertama adalah dia sadar bahwa si konsumen ini sadar akan adanya produk baru. Kemudian dia tertarik, interest. Kemudian dia akan mengevaluasi interest kan. Artinya dia tertarik. Kemudian dia akan mengevaluasi mungkin dia dengan melihat produknya atau mencari informasi di internet dan sebagai macam. Kemudian yang dia lakukan adalah trial. Trial ini adalah mencoba, entah dia yang tentunya dia membeli, mencoba, kemudian yang terakhir adalah mengadaptasi. Mengadaptasi artinya dia akan menggunakan terus-menerus. Contoh,
Misal saya tahu produk skincare, misal Navagrin, saya sadar, oh ada produk kecantikan namanya Navagrin, oke saya tertarik, karena mungkin entah dari modelnya atau mungkin dari harganya, kemudian di situ saya akan mengevaluasi, melihat dari internet, dari situs webnya, kemudian saya akan mencobanya, saya datang, kemudian saya mencoba, kemudian oke saya cocok, maka saya akan melakukan adaptasi. Oke, di sini ada beberapa faktor yang berdampak pada proses adaptasi. Mengadopsi sebuah proses untuk mengadopsi sebuah produk ya. Yang pertama adalah karakteristik dari inovasi tersebut. Yang kedua adalah kemauan atau kesadaran organisasi untuk mengadopsi inovasi tersebut. Kalau misal karakteristik inovasinya itu kita sudah paham, tapi kalau misal organisasi tidak mau mengadaptasi ya sudah gitu. Karakteristik dari inovasi itu sendiri yang pertama adalah kemudian untuk keuntungannya relatif, karena keuntungan ini kan kalau misalnya inovasi kita memang bagus, ya sudah berarti kita akan mendapatkan competitive advantage daripada si pesaing kita. Kemudian yang kedua adalah kesesuaian dengan kemampuan perusahaan kita, kesesuaian dengan strategi dan juga ciri khas dari perusahaan. Kemudian kompleksitas. Kompleksitas di sini adalah kemudian kita untuk mendapatkan inovasi atau tidak. Kemudian divisibility. Jadi inovasi ini bisa dibagi atau enggak sih? Atau cukup kita hanya menciptakan produk ini, tidak bisa untuk menambah inovasi untuk produk-produk lain yang kita ciptakan kayak gitu. Dan yang terakhir adalah communicability. Mudah nggak sih inovasi ini dikomunikasiin dengan para anggota yang lain gitu. Nah, oke. Selanjutnya di bab ke-16 ini adalah pengembangan harga, strategi harga dan programnya seperti apa. Nah, kita harus memahami tentang harga itu sendiri. Kalau tadi itu kan kita mengetahui tentang sebuah pengenalan produk, kita harus tahu tentang sebuah harga untuk, kan tadi kita udah menciptakan produk baru tuh, kita juga harus menciptakan nih harganya mau gimana, kita harus paham dulu. Tapi harga itu apa? Harga itu bukan hanya sebuah angka ataupun label, tetapi dia datang dari berbagai macam jenis bentuk yang mempertunjukkan banyak fungsi. Ada sewa, ada tingkat, ada fee, ada charge, tools, levies, dan berbagai macam yang mereka bayar untuk mendapatkan barang atau jasa. Kemudian di sini ada kesalahan yang sering terjadi dalam penentuan harga. Yang pertama, dia penentuan harga itu menggunakan margin pasar yang atau industri secara tradisional. Kalau tradisional itu kan dia cuma melihat dari aspek-aspek secara tidak detail. Jadi dia membuat harganya itu salah, bukan salah sih, lebih ke kurang detail sehingga sebenarnya profit mereka tidak bisa banyak gitu. Kemudian yang kedua adalah kegagalan untuk merevisi harga untuk modal dalam perubahan pasar. Jadi kalau misal memang kita itu harus pasarnya itu udah berubah, modal kita harus, misal tadi kan produknya fokusnya cuman makanan yang manis aja, kemudian karena perubahan pasarnya pengennya produk yang ada asin-asinnya, otomatis kan kita ada modal toh yang harus kita tambah. Itu kan berarti kita harus merevisi harga. Kalau misal kita tidak bisa merevisi harga dengan bagus, maka kita akan gagal untuk membuat harga, gitu, menentukan harga. Kemudian setting harganya itu terlalu secara individual. Jadi gini, kalau misalnya kita jualan katakanlah sayur kita itu kita nggak melihat pesaing kita tuh harganya berapa, jadi kita menentukan harga sendiri, keuntungan sendiri, kita nggak melihat pesaing kita ternyata jauh lebih murah, artinya nanti mungkin kita sekalinya ada yang pembeli kita untung banyak, tapi orang yang itu nggak akan balik lagi ke kita, artinya kita akan kita akan untung di satu waktu, kemudian selanjutnya kita akan langsung bangkrut. Jadi setting harganya kita terlalu independen gitu. Kemudian
kegagalan untuk memvariasi harga dari setiap produk item, segmen pasarnya, distribusi channel, dan juga pembeliannya. Jadi ketika kita menentukan harga, jangan lupa tentuin setiap itemnya. Misal contoh Indomaret, Alfamart. Dia itu ada program buy one get one. Nah, yang dilakukan itu sebenarnya bukan cuma mengurangi harga untuk produk yang si A dan B karena buy one, sorry, produk si A, tapi dia juga misal si A ini produk A itu dinaikkan, tapi produk B produk A tadi yang buy one get one itu diturunkan harganya, tapi produk B-nya dinaikkan. Jadi mereka sebenarnya sama aja, tidak terus mereka rugi enggak, karena harga yang sini tadi dikurangan tadi dimasukkan ke harga yang B gitu. Kenapa persepsinya gini, orang itu datang ke Alfamart atau Indomaret nggak mungkin cuman beli si A, kemungkinan akan beli juga si B gitu, makanya dinaikkan harganya dialokasikan ke B seperti itu. Oke, di sini ada tahapan untuk pengaturan harga atau penetapan harga. Yang pertama adalah select the price objective. Jadi objek harganya itu dipilih. Itu kan. Mengapa kita harus memilih? Jadi di sini tuh perusahaan itu harus tahu dulu memutuskan. Mereka tuh ingin memasarkan harganya itu di posisinya seperti apa. Misal nih, kita mau masuk sebagai follower. Nah, kita kan otomatis ngikutin pasar kan harganya. Dan mungkin biar bisa diterima kita sedikit menurunkan harga kita kayak gitu. Nah, jadi kita harus jelas dulu tujuan perusahaannya itu masuknya gimana. Nah, kalau misal kita sudah semakin jelas, maka kita akan semakin mudah untuk bisa menetapkan harga. Kenapa kok itu perlu dipilih? Karena pertama untuk bisa bertahan di dalam pangsa pasar tersebut. Kemudian untuk memaksimalkan profit saat ini, kemudian memaksimalkan market share, memaksimalkan pasar skimmingnya, dan memimpin produk kualitasnya di pasar tersebut ke depannya ya. Jadi kita harus selektif dalam objek penentuan harga ini. Kemudian menentukan permintaan. Apakah harganya itu? Ya, dalam menentukan permintaan ini kita harus melihat 3 aspek. Yang pertama, pasar kita tuh sensitif harga nggak? Kalau sensitif harga artinya kita naikin dikit pasti akan turun permintaannya kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah mengestimasi kurva permintaan. Jadi kita harus bisa mengestimasi tuh kira-kira mereka butuhnya berapa dalam setiap periodenya. Yang terakhir adalah elastisitas harga dari permintaan. Nah, di sini ada estimasi kurva permintaan. Ini ada berdasarkan survei, berdasarkan eksperimen harga, dan yang terakhir analisis statistik. Kalau berdasarkan survei itu mengeksplorasi bagaimana berapa banyak unit konsumen yang dapat dibeli dengan tujuan perbedaan harga. Yang kedua itu kalau eksperimen harga ini berbagai macam jenis berbagai macam harga dari berbagai produk yang berbeda di dalam satu toko untuk atau mencas perbedaan harga untuk produk yang sama untuk melihat perubahan dari dampak pemasarannya itu seperti apa. Kemudian analisis statistikalnya ini adalah harga terakhir dan kuantitas yang terakhir itu datanya digunakan, dipakai, kemudian dianalisis kayak gitu. Nah, di sini ada apa namanya yang figur 16.1 yang A itu kan inelastic demand atau permintaan yang tidak elastis. Kalau permintaan yang tidak elastis ini misal harganya itu 10. Kalau harga 10 itu permintaannya 100, tetapi ketika harganya itu 15 permintaan justru akan bertambah. Artinya di sini permintaan itu tidak dipengaruhi oleh harga gitu. Karena contoh misal beras. Kenapa kok beras kok inelastis? Karena posisinya gini, karena itu kan bahan pokok makanan yang konsumsi orang Indonesia ya. Jadi mau harga berapapun orang pasti beli. Kenapa? Ya karena itu kebutuhan mereka satu-satunya utama mereka butuh nasi, butuh beras untuk makan gitu. Kemudian ada elastic demand, permintaan yang elastis. Misal harganya 10, itu yang beli 50. Ketika harga 10 yang beli 150, ketika harga dinaikkan 15 jadi yang peminatnya tinggal 50. Contoh misal itu ada
Aqua. Aqua misal dengan harga 105 dengan harga 10 itu yang peminatnya 150. Begitu dinaikkan dengan harga $15, permintaan jadi turun menjadi 50. Kenapa? Ya karena ada produk lain yang mungkin lebih murah. Jadi mereka tidak mau membeli air minum yang harganya lebih mahal gitu. Kalau ada yang lebih murah, kenapa aku harus harus beli harga segitu gitu. Kemudian di sini ada yang ketiga adalah estimasi harga. Estimasi harga itu ada hal yang harus diperhatikan. Karena estimasi harga ini kan ada juga yang memperhatikan dari ketiga aspek ini yang tentunya orang-orang mempertimbangkannya berbeda-beda. Yang pertama dari jenis biaya. Jenis biaya itu terdiri dari biaya tetap atau overhead, kemudian ada biaya variabel yang itu menjadi total cost. Ada juga biaya rata-rata. Biaya rata-rata ini tentunya adalah berasal dari jumlah biaya yang dikeluarkan dibagi dengan jumlah produk yang bisa diproduksi untuk total biaya yang tadi. Itu menjadi biaya rata-rata. Kemudian ada akumulasi produksi. Jadi akumulasi keseluruhan produksi itu totalnya berapa. Kemudian di sini ada activity based cost accounting. Jadi biayanya itu berdasarkan kegiatan aktivitas yang mereka lakukan. Yang terakhir adalah target costing atau target biayanya itu berapa. Misal orang itu mau menciptakan produk itu, oh targetnya segini aja. Dan juga ya udah yang penting produknya jadi dulu, baru nanti tahu akumulasi biayanya berapa. Jadi setiap perusahaan punya kebijakan masing-masing. Lalu yang keempat ini adalah menganalisis biaya yang dikeluarkan oleh kompetitor, harga dan juga penawarannya. Jadi di sini itu dia menganalisis tuh konsumen itu, kompetitor itu kira-kira mereka menjual produknya yang sama kayak kita tuh harganya berapa, kemudian situasi keuangan mereka bagaimana, penjualan saat ini mereka bagaimana, konsumen yang loyal itu berapa, produknya itu keyakinan pada produknya itu bagaimana. Jadi kita harus tahu tuh. Nah, itu bisa kita adopsi, kemudian kita lakukan kita tiru gitu. Kemudian yang terakhir adalah memilih metode penciptaan harga. Jadi bisa jadi kita markup. Kalau markup itu misal gini, total biaya, tadi kan biaya rata-rata misal 15, kita markup berapa persen dari 15, kemudian kita tambahkan total markup yang kita inginkan itu tadi. Kemudian target pendapatan. Jadi misal target kita dalam 1 tahun itu misal untung berapa ratus juta misalkan. Kemudian tingkat ke return yang kita inginkan ini kita bagi ke setiap produknya. Kemudian yang ketiga adalah perceived value pricing. Jadi kita melihat image dari si pembeli, garansinya, performa produknya, kemudian reputasi suppliernya dan kepercayaannya. Jadi kita itu memberikan harga bukan dari markup, bukan dari target keuntungan yang kita inginkan, tapi dari perceived value. Jadi gini, contoh produk LV, Louis Vuitton, itu kan dia pakai perceived value. Jadi yang mereka ketika menawarkan produk itu yang mereka berikan adalah image bagi pembeli, garansi, performa dari produknya yang bagus, tahan lama, misalkan reputasi dari suppliernya dan kepercayaan gitu. Jadi orang tuh pakai produk LV itu kayak yang keren kayak gitu. Kemudian ada value pricing. Jadi di sini adalah volume yang dia tingkatkan dan harganya yang mereka turunkan. Jadi misal ini terjadi untuk produk-produk yang digunakan sehari-hari. Contoh kalau misal untuk produk Unilever itu mungkin bisa Pepsodent. Jadi value pricing. Jadi yang penting penjualannya itu jumlahnya banyak, harganya murah. Bisa juga Aqua. Kenapa? Karena mereka sudah punya nama di pasar di Indonesia. Kemudian going rate pricing. Harga mengikuti kompetitor. Contoh kalau air minum itu ada si oleh mineral, dia mengikuti harga si Aqua yang udah jadi leadernya. Kemudian auction type pricing. Jadi
auction ini sendiri sebuah pembeda ya, harganya tuh dibedakan berdasarkan dengan manfaat yang mereka berikan pada setiap produknya. Nah, di sini ada break even chart, jadi titik di mana kita bisa mendapatkan keuntungan. Jadi ketika kita menciptakan produk, kita tuh bisa memprediksi untung atau enggak, kita akan untung atau balik modal kapan, kita menggunakan si break even chart, atau bisa orang itu sering menyebutnya break even point, titik di mana dia bisa mendapatkan modal itu balik ke mereka. Jadi di sini ada contohnya, itu di bagian yang horizontal itu kan ada jumlah unitnya, kemudian untuk yang vertikal itu adalah jumlah uangnya. Di sini agar bisa balik modal itu uang yang mereka dapatkan itu sekitar 500 dan unit penjualan yang mereka lakukan itu sekitar 30 unit, di mana fixed cost yang mereka tetapkan adalah 300, kemudian total cost yang mereka harus keluarkan tadi kan sudah ini 500, kemudian target profit mereka itu berada pada antara total revenue dan juga total cost-nya gitu. Kemudian di sini yang terakhir adalah memilih harga finalnya. Ini hal yang harus kita perhatikan adalah dampak dari aktivitas pemasaran yang lain itu seperti apa, kebijakan harga dari perusahaan itu bagaimana, dan dampak dari pemberian harga pada setiap itemnya, setiap bagiannya seperti apa. Jadi dalam menentukan harga final ini kita harus melihat aspek-aspek ini. Kemudian strategi dari adaptasi harga itu kita harus melihat dari 4 hal. Yang pertama, harga geografik, karena gini, kalau misal kita melihat Indonesia ini kan berbagai macam pulau, ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Kalimantan. Itu kan tentunya untuk misal mau kita menjual produk, katakanlah produk apa ya, produk Indomie, apalagi di Papua, itu kan harganya berbeda ya dengan yang ada di Jawa. Di Jawa Indomie hanya 3.000, di Papua mungkin bisa 25.000. Itu kenapa? Geografiknya. Kenapa? Distribusinya ke sana itu membutuhkan biaya sangat banyak, sangat besar, sehingga itu menentukan harga. Kemudian diskon ini juga nanti kita tuh kenapa perlu memberikan diskon, itu pertama tentunya untuk menarik konsumen gitu kan, menarik konsumen agar konsumen mau membeli produk kita. Itu cara kita bisa mengadaptasi harga agar harga itu diterima oleh masyarakat. Misal kita tuh mau kayak tadi nilai mineral agar bisa diterima masyarakat adalah tentunya dia ketika masuk pasar di air mineral itu dia harga yang jauh lebih murah daripada yang lain, artinya dia memberikan diskon. Kemudian promotional pricing, jadi promosi harga ini sama diskon beda ya. Kalau diskon itu kan dia memberikan potongan, kalau promosi ini bisa jadi beli ini nanti bonusnya yang lain, bisa juga kayak diskon. Jadi berbagai macam cara ya untuk mengadaptasi si harga ini. Kemudian yang terakhir adalah perbedaan harga. Misal dia itu menghasilkan produk baru, bukan hanya satu produk tapi dua, yang itu harganya berbeda kayak gitu. Yang dimana kalau misalnya satu bisa murah, yang satu bisa mahal, tetapi sebenarnya mereka untuk bisa mendatangkan keuntungan, mereka saling mix keuntungannya kayak gitu. Kemudian di sini ada counter trade. Counter trade ini bentuknya ada 4 macam: barter, deal compensation, kemudian buyback, dan offset. Untuk diskon sendiri, sebenarnya diskon itu ada berbagai macam, ada diskon secara cash, ada diskon kuantitas, fungsional, dan juga seasonal. Jadi macam-macam diskonnya gitu. Oke, pertemuan ke-10 ini kita cukupkan sampai di sini. Apabila masih ada pertanyaan bisa ditanyakan ketika kita ada kelas. Mohon maaf ya, untuk pertemuan kali ini hanya bisa melalui audio dan video seperti ini. Nanti kalau ada pertanyaan dipersiapkan dan ditanyakan di kelas atau nanti mungkin di Zoom. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.